bisa kembali ke Jakarta pada malam hari tanggal 16 Agustus 1946. Langkah pertama yang mereka lakukan untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan Hatta menyempatkan pulang ke rumah masing-masing sebelum kembali ke rumah Laksamana Maida. Sementara itu, Hatta meminta Soebardjo untuk menghubungi anggota PPKI yang telah berkumpul di Jakarta untuk datang ke rumah Maida pada tengah malam untuk melakukan persiapan proklamasi. Setelah sampai di rumah Maida, Soekarno dan Hatta berusaha menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menyampaikan rencana proklamasi kemerdekaan. Namun, Nishimura tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Jepang telah menyerah dan diperintahkan untuk menjaga status quo, sehingga tidak dapat merealisasikan janji kemerdekaannya kepada Indonesia. Meskipun demikian, Nishimura terkesan membiarkan saja para pemimpin Indonesia melanjutkan rencana proklamasi kemerdekaan tanpa dukungan resmi dari pihak Jepang. Pada akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia memang tetap harus dilakukan, terlepas dari ada atau tidaknya dukungan resmi dari pihak Jepang. Pada saat itu, kediaman Maida telah berkumpul anggota PPKI, para pemuda, dan anggota Chuo Sanmin. Meskipun demikian, tidak semua orang yang hadir terlibat dalam perumusan draft awal naskah proklamasi kemerdekaan. Hanya ada 5 orang yang terlibat, yaitu Soekarno, Hatta, Ahmad Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti. Setelah naskah awal tersebut berhasil disusun, Soekarno membacakan hasilnya kepada semua orang yang hadir. Sebagian besar hadirin setuju dengan rumusan itu, tapi golongan muda menganggap teks tersebut masih kurang tegas. Soekarni mengusulkan agar kalimat kedua diganti dengan semua aparat pemerintahan yang ada harus direkrut oleh rakyat dari orang-orang asing yang masih mendudukinya. Namun setelah melakukan musyawarah dan mempertimbangkan berbagai hal, maka usulan pemuda tersebut tidak jadi digunakan. Setelah dicapai konsensus tentang naskah proklamasi, Hatta menyarankan agar semua yang hadir menandatangani naskah yang bersejarah itu. Namun atas usulan dari golongan pemuda, naskah itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Para pemuda selanjutnya membagi tugas untuk persiapan proklamasi. Beberapa di antara mereka mencetak naskah proklamasi dengan menggunakan fasilitas dari kantor berita Damai dan menyebarkannya. Jumlah pemuda yang bergerak ke lapangan Ukada mendapat informasi bahwa proklamasi akan dibacakan di rumah Soekarno sehingga mereka menuju ke sana. Beberapa prajurit peta berjaga-jaga di sekitar kediaman Soekarno. Suwiryo, yang merupakan wali kota Jakarta, memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan pengeras suara dan mikrofon. Kedua alat itu berhasil didapatkan dari Gunawan yang merupakan pemilik toko radio Satria di Salemba. Suhud mempersiapkan sebatang bambu yang ada di belakang rumah dan dibersihkan untuk tiang bendera. Karena suasana tegang, ia lupa bahwa sebenarnya di depan rumah Soekarno masih ada 2 tiang bendera yang dapat digunakan. Para pemuda yang sudah hadir mulai tidak sabar menunggu pembacaan proklamasi dan mendesak agar Soekarno membacakannya. Namun, Soekarno menolak melakukannya tanpa kehadiran Hatta. Hatta datang sekitar 5 menit sebelum pukul 10. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dilakukan secara sederhana. Soekarno menyampaikan pidato secara singkat dan membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia.
Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.